Halo, selamat malam. Pernyataan Presiden Jokowi boleh berkampanye dan memihak menuai polemik. Di hadapan Menhan Prabowo Subianto, Jokowi mengatakan Undang-Undang Pemilu sudah mengaturnya asal tak menggunakan fasilitas negara dan menjalani cuti di luar tanggungan. Keberpihakan Jokowi dikhawatirkan mengarah ke penyalahgunaan kekuasaan. Di tengah pencalonan sang putra Gibran Rakabuming Raka, muncul tudingan keberpihakan Jokowi sebagai tanda kepanikan demi menggenjot elektabilitas Prabowo Gibran yang stagnan agar menang satu putaran. Jokowi tampak berpihak, tanda panik? Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo pada Rabu pagi di Jakarta. Di tengah panasnya kontestasi pemilu 2024, pernyataan Jokowi ini makin mengundang pro dan kontra. Presiden Jokowi kemudian menjelaskan alasan pernyataannya tersebut melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai Undang-Undang Pemilu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari pernyataan Jokowi tersebut. Anies mengatakan Jokowi seharusnya tak perlu membawa penegasan berupa kertas yang bertuliskan pasal Undang-Undang Pemilu. Anies berharap rakyat bisa menilai kontroversi yang dipertontonkan oleh Presiden dalam tahapan Pilpres 2024. Ini semua akan dikembalikan kepada rakyat untuk melakukan penilaian. Apakah situasi seperti ini mau diteruskan? Ataukah situasi ini harus ada perubahan? Menurut kami perlu perubahan. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta Presiden Jokowi mengoreksi pernyataan soal presiden boleh berkampanye. Menurut Ganjar, statement Jokowi ini berbahaya dalam berdemokrasi. Ganjar menilai sebagai kepala negara, Jokowi lebih tepat menekankan netralitas pada aparatus sipil negara dan TNI Polri. Oh ya, saya kira sudah ada aturannya ya. Hanya kalau tidak salah pasalnya tidak tunggal, itu pasalnya berlapis. Kalau dia incumbent maka boleh. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral. Pendapat berbeda disampaikan TKN Prabowo Gibran. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, mengatakan narasi yang mempermasalahkan etika dan menyoroti agar presiden tidak ikut berkampanye dinilai sebagai upaya sejumlah pihak yang ingin agar paslon yang diusung pihak lain lebih unggul. Itu kepentingan. Itu karena kepentingan aja. Syarat kepentingan untuk Pilpres. Syarat kepentingan untuk Pilpres karena ingin supaya Pak Jokowi itu tidak kampanye. Ya kalau Pak Jokowi tidak kampanye, ya supaya jagonya dia yang unggul. Ya kan, yang tidak didukung oleh Pak Jokowi. Masa orang mendukung nggak boleh kampanye? Dan nggak ada larangan undang-undang. Terus diserang pakai dengan unsur etika dan sebagainya. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Alisera, mengaitkan pernyataan Presiden Jokowi itu dengan politik elektoral Pilpres 2024. Mardani menyebut Jokowi panik karena elektabilitas Prabowo Gibran untuk satu putaran belum terwujud sehingga perlu turun gunung berkampanye.
Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum data survei yang telah dirilis terkait tren elektabilitas Capres dan juga Cawapres serta approval rating Presiden Jokowi yang mempengaruhi sebaran pemilih ketiga paslon. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pasal-pasal apa saja yang mengatur ketentuan kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden serta Kepala Daerah. Kita lihat pasal-pasalnya ini di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ada di pasal 281 ayat 1 bahwa Presiden boleh berkampanye asal yang pertama tidak pakai fasilitas negara kecuali pengamanan, B menjalani cuti di luar tanggungan negara. Tidak pakai fasilitas negara itu kendaraan dinas gitu ya salah satunya ataupun rumah dinas. Apakah itu tidak boleh? Tentu saja itu tidak boleh. Kita lihat pasal selanjutnya. Ada pasal 282, ini lebih spesifik lagi, pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan garis miring atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan paslon ataupun salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Pasal lainnya? Oke, ini di pasal 304, fasilitas negara yang dilarang digunakan oleh Presiden pada saat berkampanye. Yang pertama adalah sarana mobilitas atau mobil dinas, gedung kantor dan rumah dinas, sarana perkantoran dan saluran telekomunikasi pemerintah, serta fasilitas lain yang dibiayai APBN dan APBD. Berarti ini termasuk bantuan sosial atau bansos. Oke. Kita lihat slide selanjutnya, ini adalah tren elektabilitas Capres dan juga Cawapres yang dipotret oleh indikator politik. Kita merangkum 3 bulan ya, dari bulan November, Desember dan juga Januari. Ini indikator politik baru saja merilis. Di bulan November 2023 paslon 1 Anies Mohaimin di 22,8, kemudian di bulan Desember naik sekitar 3% di 25,5, turun lagi di bulan Januari di 24,2%. Bagaimana dengan paslon 2 Prabowo Gibran di bulan November 2023 45,8%, di bulan Desember masih sama di 45,8%, melejit hampir 3%, di bulan Januari 48,6%. Sementara paslon 3 kita lihat di November 2023 25,6%, kemudian di bulan Desember turun sekitar 2% di 23% dan turun lagi di bulan Januari 21,6%. Ini alarm juga untuk PDI Perjuangan serta koalisi TPN Ganjar Mahfud. Tidak tahu atau tidak jawab di bulan November 5,8%, di bulan Desember masih sama 5,8%, di bulan Januari di 5,7%. Kita bandingkan. Ini ternyata adalah approval rating ataupun kepuasan publik terhadap pemerintahannya Pak Jokowi. Versinya indikator politik Indonesia masih sama 10 sampai 16 Januari 2024. Surveinya adalah survei tatap muka. Kita lihat di sini sangat tinggi sekali ya. Yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi ada 79,3%, yang tidak puas ada 19,7%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 1,1%. Kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi ini ternyata terdistribusikan kepada pemilih ketiga paslon. Kita lihat di sini sebaran pemilih yang puas dengan Jokowi, Anies Mohaimin mendapatkan 16,5%, kemudian Prabowo Gibran di 54,9%, berarti absolut ini pemilih ataupun publik yang puas terhadap Pak Jokowi otomatis memilih Prabowo Gibran 54,9%. Kemudian 23,2% didapatkan oleh Ganjar Mahfud, sementara yang tidak tahu atau tidak jawab di 5,4%. Itu tadi beberapa approval rating dan juga sebaran peta pemilih dari publik yang kemudian puas terhadap Presiden Jokowi. Apakah setelah kemarin Presiden Jokowi secara terang-terangan turun gunung, tampil terbuka di pangkalan militer, di belakangnya ada salah satu kandidat capres yang juga hadir di situ, Presiden Jokowi tidak malu-malu lagi mengatakan bahwa Presiden boleh memihak, boleh berkampanye karena itu diatur di
undang-undang. Tapi ternyata pernyataan Presiden Jokowi menuai pro dan kontra di publik. Kenapa kemudian tiba-tiba Presiden Jokowi harus turun gunung tampil terbuka? Apakah itu tanda kepanikan? Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber saya yang ada di studio. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Ini semua akan dikembalikan kepada rakyat untuk melakukan penilaian. Apakah situasi seperti ini mau diteruskan? Ataukah situasi ini harus ada perubahan? Menurut kami perlu perubahan. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pernyataan Presiden boleh berkampanye dan memihak menuai polemik di hadapan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden Jokowi tidak malu-malu mengatakan undang-undang pemilu sudah mengaturnya asal tak menggunakan fasilitas negara dan menjalani cuti di luar tanggungan. Keberpihakan Jokowi dikhawatirkan mengarah ke penyalahgunaan kekuasaan di tengah pencalonan sang putra Gibran Rakabuming Raka. Muncul tudingan keberpihakan Jokowi sebagai tanda kepanikan demi menggenjot elektabilitas Prabowo Gibran yang stagnan agar menang satu putaran. Jokowi tampak berpihak, tanda panik. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada juru bicara Timnas Amin Bestari Barus. Selamat malam Bang Bestari. Selamat malam. Oke, silahkan kampanye, nggak apa-apa, masih musim kampanye, langsung. Ada jubir TKN Prabowo Gibran, Bang Hasan Asbi, selamat malam Bang Hasan. Malam Nana. Ada jubir TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko Hakim, selamat malam Mas Ciko. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ada pakar hukum tata negara STH Indonesia Jentera, saya harus komplit nih Mbak Bivitri Susanti, selamat malam Mbak Bibip. Selamat malam. Pengamat komunikasi politik, the one and only Bang Henry Satrio, selamat malam. Oke. Sebelum saya putarkan, kita mulai dialog, saya mau menyapa dulu nih teman-teman mahasiswa yang bergabung langsung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Karena sebentar lagi kurang dari 2 minggu kita akan mengikuti pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Teman-teman mahasiswa, teman-teman pemilih muda ini jumlahnya besar sekali ya, 52% di Pilpres dan juga Pileg nanti. Malam ini sudah bergabung di studio CNN Indonesia ada Dewan Eksekutif Mahasiswa, FISIP UIN Jakarta. Terima kasih teman-teman dari FISIP UIN, tepuk tangannya dulu. Udah malam-malam datang ke sini sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Republik ini ya. Nanti teman-teman boleh mengkritik, bertanya, menyampaikan unek-unek kepada ketiga jubir ini ataupun kepada para pengamat, silakan aja, gak apa-apa. Oke, sebelum kita memulai dialog saya akan putarkan dulu flashback apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Jokowi sehingga membuat geger satu Republik ini. Politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Itu tadi pernyataan Presiden Jokowi di pangkalan militer didampingi oleh salah satu capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ada beberapa infrastruktur negara juga di situ. Saya mau langsung tanya ke Bang Hasan. Bang Hasan, Pak Jokowi menyampaikan bahwa Presiden boleh
berpihak, boleh berkampanye, di belakangnya ada capres Anda, Pak Prabowo Subianto. Itu disampaikan di acara kenegaraan, Capres di kita pangkalan semua. di pangkalan militer, kemudian ada Panglima TNI. Pertanyaan saya, apakah TKN 02 merasa bahwa ini adalah bentuk keperpihakannya Pak Jokowi secara terbuka? Ini memang udah gongnya ini. Jadi kalau saya sih sebenarnya bingung ini dipersoalkan. Apalagi judulnya kepanikan. Karena kan orang awam sekalipun tidak akan punya kesimpulan bahwa Pak Jokowi ada di belakang Anies. Oke. Orang awam sekalipun juga nggak akan punya kesimpulan Pak Jokowi ada di belakang Mas Ganjar. Orang yang paling awam dalam politik Indonesia punya kesimpulan Pak Jokowi ada di belakang Pak Prabowo Gibran. Memang begitu adanya. Jadi nggak ada unsur kepanikan di sini. Berarti diakui ya bahwa menurut itu saya- bentuk keberpihakannya Pak Jokowi secara clear, secara terbuka. Bukan pidato itu bentuk keberpihakan, tapi kesimpulan masyarakat tuh sudah bulat menurut saya. Nggak akan ada yang berdebat soal itu. Pak Jokowi ada di posisi mana tuh nggak akan berdebat soal itu. Jadi ini tidak perlu dipersoalkan. Yang menurut saya tidak fair tadi adalah kenapa nggak ditayangkan Pak Jokowi pidato, bukan pidato, Pak Jokowi statement itu kan bukan dalam ruang hampa. Ada pertanyaan sebelumnya kan? Ditanya oleh wartawan. Apa soal Menteri-menteri. pertanyaannya? Ya. Pertanyaannya apa? Jadi kan Pak Jokowi menjawab pertanyaan bukan dengan sengaja statement, ini boleh, kan ditanya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan wartawan itu kan nggak akan ada keluar statement seperti itu. Jadi menurut saya gitu, apalagi bahasa undang-undangnya emang boleh. Yang diperdebatkan sesuatu hal yang terang benderang menurut saya. Di undang-undangnya dibolehkan. Ya. Ya kan? Diatur tata caranya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Terus kemudian diributkan. Tapi kan sebelumnya Presiden sudah sempat bilang bahwa Apa? semuanya harus netral. Ada Yang inkonsistensi netral, dari pernyataan yang netral Presiden itu Jokowi. kan ASN, Oke. TNI, Polri. Kepala daerah nggak harus netral lah. Pemerintah pusat juga ada pernyataan Presiden Jokowi tadi, pemerintah pusat juga harus kalau netral. kementerian di kementerian dia harus netral dong, ya kan? Pegawai-pegawai di pusat kan juga ASN-nya kan juga harus Oke, netral. jadi kalau semuanya harus yang netral, Pak kepala Jokowinya nggak harus daerah netral. gini, kepala daerah itu boleh berpihak, PJ kepala daerah nggak boleh berpihak Oke, karena dia ASN. betul. Tapi kepala daerahnya kalau dia mau berpihak juga nggak apa-apa, orang politik kok. Pak SBY itu kampanye untuk Partai Demokrat di tahun 2014. Ya. Kalau Pak SBY boleh kampanye buat Partai Demokrat, masa definisi kampanye yang berbeda dengan kampanye Pilpres? Ya, apakah kalau buat partai boleh, misalnya gini, Pak Jokowi hari ini kampanye buat PDIP, ribut nggak? Oke. Nanti kita tanya nih. Ya misalnya gitu. Kalau kampanye buat partai boleh, kampanye buat capres nggak boleh, berarti definisi kampanyenya berbeda. Saya nggak lihat di undang-undang tuh definisi kampanyenya berbeda. Kampanye buat Pilpres maupun buat Pileg. Sebagai kader partai politik boleh, Ya terus, tentu saja boleh. Tapi kan Dibahas pada dalam saat ini undang-undangnya yang sedang Presiden. berkontestasi adalah putranya. ya terus. Kalau buat partai politik yang orang lain aja boleh, kenapa nggak boleh kampanye Seperti buat Barack putranya? Obama berkampanye untuk Hillary. Terus? Itu dalam satu partai yang sama. Ini kan berkampanye untuk partai Nggak yang ada berbeda, bahasa untuk calon yang undang-undangnya berbeda. bahwa Anda boleh berkampanye untuk partai yang sama kan? Ada nggak di situ? Ah, Oke. coba nanti. Ya, Jadi nanti menurut saya tanya saya, langsung nanti ke Bang lihat Wiwit aja, nih, ahlinya lihat aja nih, itu. pakar hukum tata negara. Iya. Kalau sekarang misalnya Pak Jokowi ada di belakang Prabowo Gibran, menurut saya itu sah-sah aja. Dan yang harus dicatat sekarang, Pak Jokowi belum sekalipun turun kampanye untuk pasangan Prabowo Gibran. Pak Jokowi hanya menyatakan bahwa ya Presiden boleh berkampanye. Oke. Kemudian itu yang diributkan. Terus kemudian dibilang apakah ini tanda panik? Yang panik itu menurut saya sorry ya, yang panik itu harusnya Bang Bestari Barus, yang panik itu harusnya Bang Ciko Hakim. Ini ada dua jubir Anies nih, harusnya harusnya Edi Satrio. Menurut saya yang bukan panik Jubir Anies itu kan? harusnya gitu. Bukan, Jubir Anies saya cuma Saya langsung konfirmasi nih. Yang panik itu harusnya itu gitu loh. Ya. Jadi kita tidak ada dalam kondisi panik sama sekali. Yang panik itu harusnya di bawah. Oke. Kalau yang di atas itu gitu. Gitu. Oke. Gitu. Jadi jadi menurut Mas Hasan sudah nggak perlu diperdebatkan lagi bahwa Nggak perlu memang Pak Jokowi itu Iya. memang berpihaknya ke Prabowo Gibran. Gitu. Jadi ada atau tidak adanya pernyataan itu memang sudah clear ya ke Sudah Prabowo clear kok, Gibran. sudah Tapi clear. pertanyaannya kenapa harus ditunjukkan? Itu kan bisa ditunjukkan di kotak suara. Kenapa harus ditunjukkan Ditunjukkan di di mana? tempat umum, di pangkalan militer, di biaya APBN, acara kenegaraan, Bang Hasan? Ini pertanyaannya salahkan wartawan yang bertanya itu. Oke. Kenapa Anda nanya? Kalau Anda nggak nanya emang Pak Jokowi jawab itu. Tapi kan Pak Jokowi bisa menjawab yang lain. Maksudnya Anda Seperti- jangan atur-atur Pak Jokowi jawab yang lain kan, Sebelumnya jangan Pak tanya Jokowi dong. sudah menjawab harus netral, Bang Yang Hasan. netral siapa? Apakah dia bilang presiden harus netral? Pertanyaan saya. Pemerintah Maksudnya gini, pusat. kita berdebat untuk hal-hal yang perlu dipersoalkan aja. Oke. Untuk hal-hal yang terang benderang itu kenapa kita ribut sih? Pak Jokowi ditanya, dia menjawab setelah acara. Oke. Sekarang wartawannya mikir nggak kenapa nanya itu di pangkalan udara?
Kalau nggak dijawab sama presiden, kemudian presidennya ini nih nggak cengli nih presiden, ditanya nggak mau jawab gitu. Oke. Kan bisa begitu juga nanti wartawan. Itu Jadi pilihan menurut Pak Jokowi, boleh menjawab, boleh tidak. sama Itu juga. ada momen di situ. Ya sama juga Pak Biasanya Jokowi juga Pak ketika Jokowi ditanya biasanya beliau memilih. menjawab. Pilihan kan tadi udah bilang. Pilihan Pak Jokowi boleh menjawab, boleh tidak. Oke. Pak Jokowi menjawab itu kan pilihan dia. Pilihan jawabannya pun Kecuali Pak bisa Jokowi berpengaruh, pidato, kan? kecuali Pak Jokowi pidato di acara resmi kenegaraan terus bilang, ini boleh loh gitu misalnya. Oke. Saya mau kampanye loh misalnya gitu. Tapi perlu dicatat juga sampai sekarang Pak Jokowi belum menggunakan Ya. haknya. Saya bicara menggunakan haknya untuk berkampanye. Karena buat saya sudah kristal clear kok. Oke. Sudah clear Jadi Pak kok. Jokowi nggak akan kampanye untuk Prabowo Gibran? Saya yakin nggak akan kampanye. Nggak akan kampanye dan nggak akan cuti juga? Nggak akan cuti menurut Oke, saya. tapi Kunker jalan terus? Ya nggak apa-apa kan Kunker. Oke, baik. Saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, Jadi tadi maksudnya ditanya jangan dipersoalkan Enggak, hal-hal sama yang Mas nggak boleh Hasan. dipersoalkan. Kalau misalnya Pak Jokowi kampanyenya buat PD Perjuangan, apakah akan Sorry, gini, diributin? sedikit lagi, Oke. kurang dari 1 menit. Tadi saya baca tuh, yang disampaikan di sana, bahwa tidak boleh itu mengeluarkan kebijakan Yang yang menguntungkan menguntungkan atau salah satu merugikan calon. paslon tertentu. Saya tanya, ada nggak Pak Mahfud, misalnya Pak Prabowo boleh cuti, kemudian Pak Mahfud nggak boleh cuti? Kalau ada, boleh gugat menurut saya. Oke. Salah satunya misalnya begitu. Ya. Terang benerang kok. Jadi kalau yang kampanyenya menurut saya clear dalam undang-undang. Ya. Kalau Anda mau berdebat, wah ini menggunakan apa? Menggunakan fasilitas negara. Oh ini kelihatannya berpihak, itu terserah. Terserah diperdebatkan, silakan dituntut, silakan digugat. Tapi kalau bahwa Pak Jokowi bilang secara normatif presiden boleh berkampanye, kenapa ribut? Oke. Ini kan orang takut aja Pak Jokowi turun kampanye. Padahal menurut saya tidak diperlukan lagi karena semua sudah kristal clear. Oke. Pak Jokowi ada bersama siapa gitu. Oke, kalau udah kristal clear harusnya Pak Jokowi nggak usah ngomong kayak gitu di depan publik. Ngomong apa Pak Jokowi? Nggak ngomong saya mendukung Prabowo Subianto. Iya betul, tapi kan di belakangnya ada Pak Prabowo. Gini Kan maksudnya, ditanya lagi sama kenapa wartawan, kita harus kira-kira saya mengatur netral nggak jawaban Pak mendukung siapa? Jokowi? Ya. Kenapa kita harus mengatur jawaban Pak Jokowi? Ya, gitu. baik. Saya mau ke Gitu. Bang Ciko dulu. Bang Ciko, tadi menurut Mas Hasan, kalau misalnya Pak Jokowi kemudian berpihak ataupun kampanye untuk PDI Perjuangan, emang akan seribut ini? Ngapain kita jawab pertanyaan yang kalau-kalau gitu. Lihat Oke. yang sekarang-sekarang aja lah. Saya Enggak, saya ingin tanya, apakah kemudian PDI Perjuangan dan TPN Ganjar Mahfud akan juga ribut kalau misalnya Pak ya nggak Jokowi tahu, berkampanye kan saya untuk... belum rapat tentang Oke, itu. Kan harus paslon rapat dulu Anda. di TPN ya kan. Ya. Kita ribut apa enggak nih kan Oke, gitu. Jadi kita ya. jawab apa yang ada di depan mata aja. Ya. Sekarang itu yang terlihat adalah apakah Pak Jokowi belum kampanye? Itu Ya. pertanyaannya. Pak Jokowi setiap hari kampanye buat Prabowo Kampanye. Gibran. Oke, jadi Iya itu udah makan bentuk bakso kampanye. berdua, ya kan nggak pernah pergi sama menteri-menteri PDI Perjuangan, perginya sama menteri-menteri di koalisi Indonesia Maju. Bagi ya kan? bansos, Artinya sama bagi bansos juga ketua sama-sama. Bulog, sama kepala Bansos juga Badan Pangan dibagiin Nasional. oleh menteri-menteri dari situ dan juga mengatakan bahwa itu bansos Jokowi, ya kan. Sementara utang negara nggak mau dibilang utang Jokowi, ya kan. Pajak nggak mau dibilang pajak Jokowi, tapi bansos dia Jokowi. Nah ini yang sudah terjadi. Nah tadi dikatakan kita bukan mau ngatur-ngatur, tapi kita punya ekspektasi, Bung. Kita punya ekspektasi terhadap kepala negara kita punya ekspektasi kepada kepala pemerintahan kita. Ekspektasi kita adalah kita mau punya seorang negarawan. Saya sebagai pendukung Jokowi di 2 periode, bahkan mendukung dia sebagai gubernur, saya punya ekspektasi yang tinggi terhadap dia untuk menganggap dia adalah seorang negarawan sejati. Dan ternyata pada hari-hari ini kita melihat Pak Jokowi hanyalah seorang politisi biasa, manusia biasa aja. Nah itu aja. Kalau dibilang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, I beg the differ, belum tentu itu menguntungkan paslon 2 ketika Pak Jokowi benar-benar berkampanye. Jangan-jangan masyarakat bisa yang tadinya masih setengah-setengah muak jadi muak beneran melihat perilaku seperti itu. Nah kan itu bisa jadi blunder ya kan. Masalah soal panik apa enggak mungkin bukan panik tapi bingung saya rasa paslon 2 dengan approval rating yang hanya nomor 2 di dunia, nomor 1-nya Kim Jong Un ya, by the way. Nomor 1-nya Kim Jong Un, nomor 2-nya Presiden Jokowi ya. Kita bisa artikan sendiri lah approval rating seperti itu. Dengan modal suara 40 sekian di atas 45% Prabowo di pemilu yang sebelumnya, seharusnya Pilpres ini udah selesai. Tapi kan nggak selesai-selesai ya kan di 48 ya kan ada yang 50 lebih dan 1-2 lah ya gitu ya. Tapi 48 sudah paling tinggi, bahkan masih ada yang di 43, 44 dan lain-lain. Nah ini panik apa enggak ya itu silahkan diterjemahkan sendiri bahasanya menggunakan Lebih ke bingung bahasa yang kalau lain. menurut Ya bingung, TPN termasuk Ganjar kita juga Mahfud. bingung gitu. Ini mana yang benar nih approval rating 80%, modal suara 40 sekian 47% ya kan. Kok belum selesai juga nih Pilpres kan gitu. Itu Oke, aja. oke. Saya mau ke Timnas Amin, Bang Bestari. Kalau tadi dari
dari TPN Ganjar Mahfud bilang bahwa Pak Jokowi ini udah tiap hari kampanye, makan bakso, makan malam, ketemu ketum-ketum Partai Koalisi Indonesia Maju. Jadi tiap hari udah kampanye buat Prabowo Gibran. Dan pembagian bansos, kita baru dapat informasi bahwa kemarin juga Pak Jokowi kunker ke Jawa Tengah, ada bagi-bagi bansos juga. Terus kemudian dari dalam mobil keluar tangan yang mengacungkan 2 jari. Itu gimana dari Timnas Amin melihat? Iya, kita melihat itu suatu hal yang Jangan sedih bang. nggak ada terkaitannya dengan kita gitu. Oke. Masa nggak merasa dirugikan ini? Enggak. Apa kerugiannya? Kepala negara, presiden, dalam tanda kutip dianggap membantu pemenangan dengan fasilitas negara. Ya kalau memangnya maunya membantu ya kan paling tidak nggak semuanya harus dibantu. Pasangan ada 3, ya kalau ada orang berpihak kan nggak bisa berpihak kepada 2. Harus 1 kan. Oke. Iya. Ya, yang masuk itu barangnya. Iya kan? Ya, sekalian Iya. kampanye. Oke. Nah itu, Nggak, itu coba satu gas ya. pertama. Ulang lagi. Jangan diulang lagi. Terus. Itu satu. Kedua, dari sejak awal kontestasi ini memulai tahapannya, paslon kami yang tidak pernah berpikir tentang bagaimana kita ini ikut merepot-repotkan Pak Jokowi sebagai presiden. Pekerjaannya sudah sangat banyak di mana-mana. Oke. Jadi kami selalu menghargai, menghormati Pak Jokowi, biarlah beliau bekerja dengan baik, mengatur bangsa ini. Kan begitu. Oke. Jadi nggak mau kami sibuk-sibukkan lagi dengan, Pak ada nggak kesempatan untuk kami juga di endorse gitu. Dari Tapi awal approval udah ratingnya Pak Jokowi tinggi sekali loh, hampir 79%. Itu berpengaruh sekitar 15-19% terhadap elektoral capres. Masa nggak butuh itu? Udahlah, begini. Banyak kali orang merilis hasil survei. Oke. Kepuasan masyarakat katanya 80%. Tapi begitu bersanding dengan Pak Prabowo jadi 43. Artinya ya belum selesai ternyata pemilu ini kan begitu. Nah mungkin ada hal yang lain harus dilakukan oleh tim. Kok jadi saya menasehatin, nggak yang memberikan masukan. Nanti saya nasihatin balik. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Artinya ujar-ujar yang lalu itu batal dengan sendirinya ketika hasil survei itu ada di posisi tidak lebih dari 45% gitu ya. Ini kalau indikator memang dia selalu gede, saya juga bingung tuh kenapa dia gede melulu gitu. Oke. Tapi itu pun kita berucap syukur dari paslon Amin karena penggabungan 2 kekuatan ini ternyata tidak bisa menembus ke 55% atau 51 ke atas. Artinya kans untuk 1 putaran itu hilang gitu loh. Oke. Ya kan? Hilang sama sekali, artinya ada kesempatan untuk 2 putaran dan kami rasa rakyat Indonesia perlu untuk mendapat pembelajaran politik yang lebih dengan tidak mengkait-kaitkan marilah kita berhemat segala macam. Pesta ini pesta rakyat, Oke, bukan baik. pesta investor dan pengusaha. Ini Gitu maksudnya loh. mengacu ke siapa nih? Para investor dan pengusaha yang katanya 2/3 menyumbang perekonomian Republik ini mendukung paslon 2. Anda mau ngomong Ya kayak gitu? artinya itu yang mesti kita koreksi ke depan, harus kita rubah. Jangan lagi cuman 2-3 orang yang berkuasa di Republik ini kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Masa atau nggak ada ekonomi pengusaha sendiri. yang nyumbang ke Timnas Amin? Nggak ada pengusaha satupun? Apa tuh? Nggak ada pengusaha satupun yang nyumbang ke Timnas Amin? Pengusaha itu kayaknya lebih senang berada di kekuasaan gitu. Oke. Kita ini mengagendakan ke depan ini untuk satu perubahan. Pengusaha mana mau berubah? Jadi nggak ada satupun pengusaha ya? Emang mau pengusaha berubah? Coba di mana ada yang mau pengusaha berubah? Kan nggak ada kan? Lanjutkanlah. Namun ketika kita kemarin di Bandung, kita bertanya kepada rakyat, makanya koalisi kita hari ini kepada rakyat. Oke. Apa yang kita sampaikan? Harga beras masih mahal kak? Baik. Mahal. Ya. Harus diteruskan atau dirubah. Perubahan. Nah, permintaan rakyat seperti itu. Jadi gini, intinya Pak Jokowi sebagai presiden tentu punya hak seperti disampaikan undang-undang Ya, tadi ya. sebagai personal. Namun kemudian kita berharap memang pemilu ini menghasilkan hasil yang terbaik Oke, dan baik. sekurang-kurangnya Baik. ASN harus netral. Oke, tapi sampai sekarang ini dengan pernyataan presiden itu bagaimana ASN mau netral di undang-undang ASN aja? Komisi Aparatur Sipil Negara sudah dihapuskan, pengawasan terhadap ASN itu udah nggak bisa lagi dilakukan ketika KASN itu dihapuskan. Begini, ASN harus netral itu, jadi jangan oke lah yang berkembang saat ini ya.
yang kami dengar, mudah-mudahan didengar juga oleh ASN yang ada seluruh Indonesia. Banyak mungkin mereka yang merasa lah saya mungkin bisa terbawa ke area yang tidak netral, tapi mungkin ya berio-iyo saja gitu kan. Tapi kan aslinya nanti ASN itu juga ikut nyoblos, tapi nyoblosnya di TPS. Di TPS itu kita nggak tahu nih ASN itu akan berpihak kemana kan. Mudah-mudahan semuanya ke nomor 1. Oke, Gitu, ya, oke, udah kampanyenya. Saya mau putarkan dulu sebelum saya ke Mbak Bibip ya, untuk tahu aturan rigidnya seperti apa, karena tadi menarik Anda katakan bahwa harus berkampanye untuk partai politiknya, sama seperti di Amerika Serikat. Saya akan putarkan, ini pernyataan klarifikasinya Pak Jokowi yang bawa kertas di Istana Negara. Menarik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan. Dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Itu tadi klarifikasi komplit dari Pak Jokowi sampai ngeprint kertas di stabilo di Istana Negara pula klarifikasinya ya. Saya mau tanya ke Mbak Bibip. Mbak Bibip memang sesuai tadi pasal-pasal yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa Presiden boleh berpihak, Presiden boleh berkampanye, tapi kampanyenya boleh untuk paslon lain di luar partainya. Itu sebenarnya misleading. Oke. Jadi yang diprint oleh Pak Jokowi atau stafnya entah siapa itu kan hanya satu ayat dari pasal 299. Jadi kalau kita baca suatu undang-undang itu memang nggak bisa potong satu ayat. 299 itu ada 3 ayat. Kemudian harus dikaitkan dengan kalau dalam ilmu perundang-undangan tuh namanya penata urutan pengelompokan dan penata urutan norma. Jadi bab 8 soal kampanye, makanya ada 281, 282. Dia ngatur dulu tuh apa yang dilarang, apa yang boleh. Nah, terus justru di bawah 299 memang judulnya adalah hak untuk berkampanye bagi presiden. Nah, tapi kalau kita baca utuh 299 itu, dia sebenarnya presiden, menteri maupun pejabat negara lainnya memang berhak untuk berkampanye kalau kalau presiden maju untuk dirinya sendiri alias petahana. Kemudian yang kedua, kalau nah ini yang tadi kita perdebatkan, kalau dia mendukung partai politiknya sendiri. Misalnya itu clear di undang-undang ada? Itu clear. Karena ya memang begitu seperti yang sering kita bahas Obama dengan Hillary Clinton. Itu kan memang itu adalah biasa saja dalam politik gitu. Yang ketiga, kalau presiden itu atau menteri-menteri adalah tim resminya dari paslon, bukan sekedar mendukung ya. Tapi jadi harus masuk ke dalam kepengurusan tim sukses. Begitu. Betul. Jadi kalau misalnya memenuhi 1 dari 3 ini, silakan masuk ke izin cuti. Pengajuan cuti. Sekarang ini menurut saya, mari kita perdebatkan kalau mau, tapi saya yakin sekali dia pasal 299 itu 3-3-nya tidak applicable untuk Jokowi. Kenapa? Jadi ya itu tadi, dia bukan petahana, dia juga sedang tidak mendukung parpolnya, tapi mendukung anaknya, itu beda. Kalau yang satu hubungan anaknya kan kader PDI Perjuangan, masih kan belum dipecat ya Mas Ciko ya? Majunya tapi bukan dari PDI Perjuangan tapi itu nggak boleh berarti ya? Nggak boleh. Pasal 299. Jadi hubungan Pak Jokowi dengan 02 itu sebenarnya bukan hubungan elektoral, tapi hubungan keluarga. Dan itu yang tidak diakomodasi oleh undang-undang dan dimanapun di dunia memang tidak boleh. Makanya kecuali di Korea Utara. Makanya approval rating tinggi ya. Nah jadi kita harus bacanya dalam situasi itu sehingga sebenarnya kalau Pak Jokowi mengajukan cuti sebenarnya tidak bisa juga. Kalau dia mau, dia sekalian mundur. Atau dia tidak berkampanye sama sekali. Kalau apakah presiden nggak boleh memihak? Ya boleh, tapi dalam hati aja sama dalam TPS. Kan memihak atau berpolitik itu beda dengan berkampanye secara aktif. Itu yang sebenarnya tidak boleh. Ya itu seperti makan bakso, terus kemudian makan malam, terus kemudian tadi pakai angka 2 ketika habis main bola. Itu bagian dari bentuk kampanye terselubung nggak sih?
Kalau Bibip? menurut saya termasuk, makanya saya Oke. sebenarnya kepingin justru tim 01 dan 03 memasalahkannya ke Bawaslu. Oke, bisa melaporkan ke Bawaslu ya. Menurut saya Oke. termasuk ya, dan jadi kalau misalnya dia bersikeras bilang bahwa loh saya cuma baca undang-undang, tapi kan kita ini publik tidak bodoh-bodoh amat ya, ada konteks politiknya yang barangkali nanti Mas Hensat bisa jelaskan lebih jauh. Kita selama ini sudah melihat kampanye-kampanye terselubung itu. Jadi begitu itu dinyatakan secara terbuka, tentu saja asosiasi kita langsung ke, wah ini menyediakan wilayah yang seakan-akan mau bilang, oh saya nggak apa-apa loh melakukan ini semua. Nah itu sebenarnya yang jadi masalah. Jadi kita nggak bisa naif untuk bilang baca pasalnya saja, dan itu pun hanya satu ayat dari pasal 299 itu. Oke, saya mau ke Mas Hensat. Mas Hensat, soal kampanye terselubung ini ya, padahal kan Pak Jokowi jelas-jelas beberapa bulan lalu sudah mengatakan bahwa pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, itu ASN, TNI, Polri semuanya harus netral. Anda melihat secara konteks politik ada inkonsistensi pernyataan Presiden Jokowi, apalagi tampil di publik seperti ini? Ya itu kan ciri khas beliau ya, Iya. inkonsistensi. Maksudnya gimana nih? Bahkan kadang-kadang juga sudah menjadi rahasia publik kan, sen kiri belok kanan. Oke. Jadi memang itu ciri khas Pak Jokowi. Kemudian yang kedua yang lagi coba dibangun oleh Pak Jokowi ini adalah persepsi publik. Jadi dia bermain di persepsi sehingga ada yang mendukung dan ada yang tidak. Selama ini dengan tingkat approval rate yang tinggi, dia mengharapkan masyarakat itu banyak yang mendukung gitu. Jadi tidak menduga ada orang-orang seperti Mbak Bibip, Bestari Barus, kemudian Ciko Hakim yang kemudian mempersalahkan itu. Biasanya pasti dia happy-happy aja tuh dengan apa yang ada sekarang. Misalnya pada saat berkata cawe-cawe di Juni 2023 pun akhirnya itu redam dengan sendirinya. Tapi pada saat masuk ke arena politik praktis, pada saat ada race di sana ya tentu saja dipermasalahkan, apalagi sebelumnya beliau mengatakan memang harus netral. Nah, kalau saya sih tidak ingin melihat case-nya Pak Jokowi ini dengan contoh-contoh yang lain, tapi memang case-nya adalah di Pak Jokowi karena belum pernah terjadi dalam sejarah kita anaknya presiden ikut berkampanye dengan mantan lawannya yang sudah 2 kali dia kalahkan dan berbeda partai pula gitu. Jadi artinya ini case khusus dan Pak Jokowi sedang membangun frame-frame pembelaan tersendiri. Jadi misalnya ya, Mas Ciko mempermasalahkan makan bakso, makan malam. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nanti dia akan bilang gitu lagi, kan saya udah bilang presiden boleh memihak, presiden boleh berkampanye. Jadi setiap kali ada orang yang bicara seperti itu, dia akan kembali lagi ke sana. Jadi dia sedang mempersiapkan frame sam politik aja. Bahwa dia sudah pernah mengatakan dan belum secara formal dibantah. Presiden Jokowi ini kan orang yang mau mendengarkan suara publik secara masif ya. Dan selama Suara publiknya seperti apa nih menanggapi tampilnya Pak Jokowi secara terbuka seperti ini? Ya kalau dia banyak suara publik yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak boleh melakukan seperti itu, dia nurut tuh biasanya. Tapi kalau kemudian hanya 1-2 dan kemudian ditunggu CNN selesai bahas ini kapan ya? Kalau minggu depan selesai ya dia terusin aja. Tapi dengan approval rating yang sangat tinggi membuat beliau percaya diri dong bahwa sebetulnya hanya sekelompok masyarakat aja yang tidak suka dengan apa yang beliau lakukan atau tidak setuju. Ya begitu, makanya pada saat dia makan bakso dengan Pak Prabowo kan dia kelihatan happy juga tuh karena banyak yang foto-foto. Jadi dia pikir, oh rakyat senang juga nih kalau saya makan dengan Pak Prabowo. Nah, jadi memang sudah tidak diragukan lagi memang dari awal ya. Pada saat Mas Gibran maju, maka Pak Jokowi pasti membela Mas Gibran. Tanpa harus bicara tentang siapa yang dia dukung sebetulnya, apakah Prabowo ataukah Gibran. Tapi dengan apa yang dia sampaikan kemarin di Istana Negara, kemudian dia sampaikan di sampingnya, di depannya Pak Prabowo, di depan tentara juga, itu something yang menurut saya dia sedang membangun saja persepsi framing. Bila kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan kampanye kemudian diprotes lagi, dia jadi sudah bisa bilang, kan saya sudah pernah mengatakan itu dan sampai hari ini kan belum ada yang membantah secara formal ya antar lembaga negara minimal. Oke, saya mau ke Bang Hasan. Bang Hasan, ini adalah bentuk kampanye terselubungnya Pak Jokowi mengendorse capres Anda gimana? Yang jelas kan Pak Jokowi nggak pernah hadir di acara kampanye. Kalau kampanye terselubung, jangan-jangan nanti Pak Jokowi sholat dibilang kampanye terselubung buat pasangan nomor 1. Ini kan orang membaca gestur kemudian. Tapi kan makan baksonya sama capres Anda. Iya kan makan bakso sama AHY juga kemarin kan? Ya AHY koalisinya siapa? Ya nggak apa-apa kan. Kalau artinya kan makan bakso begini. Lama-lama Pak Jokowi nggak boleh ngapa-ngapain loh ini.
kalau seribet ini peserta pemilunya, menurut saya lama-lama Pak Jokowi nggak boleh ngapa-ngapain nih. Menurut saya. Tapi saya pengen ini ya. Saya pikir tadi Mbak Bibit menyampaikan pasal yang saya nggak tahu. Setelah saya baca lagi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu. Pasal 299. 299 itu. Ayat 2-nya, pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye. Kampanyenya nggak dirinci loh. Kampanye nggak dirinci loh, dan nggak ada juga untuk partai politik yang sama. Menurut saya ini debatable banget ini. Ya. Silakan. 301-nya baca juga. Ya oke. Kemudian pejabat negara yang lain yang bukan berstatus anggota partai politik bisa berkampanye selama dia misalnya bersangkutan. Yang bukan anggota partai politik boleh berkampanye selama dia misalnya jadi calon presiden. Atau wakil presiden. Jadi yang bukan anggota partai politik nih. Ya kemudian anggota tim kampanye yang didaftarkan ke KPU. Atau dia jadi pelaksana kampanye sudah daftar ke KPU. Jadi ini terpisah-pisah, ini tidak hanya soal presiden ini. Tapi itu yang dibilang oleh para pakar hukum tata negara bahwa melihatnya bukan hanya satu pasal saja ya Mbak Bibit. Iya tapi ini tidak semua untuk soal presiden loh. Ada pejabat negara lainnya loh. Jadi ini pasal 2 dan 3 itu pejabat negara lainnya bukan untuk presiden loh. Ya silakan Mbak Bibip. Jadi kita harus baca tuh kerangkanya tuh outline-nya. Bab 8 itu kampanye, terus kalau dalam perundang-undangan itu apakah kampanye itu ada definisinya, kampanye pileg boleh, kampanye pilpres nggak boleh? Oh iya, kalau di bawahnya harus dibaca. Jadi mulai dari bab itu dari atas sampai bawah harus dibaca. Nah terus jadi kerangka awalnya di atas, 299 baru masuk. Memang judulnya adalah kalau presiden berkampanye, kurang lebih seperti itu judulnya. Ya, presiden berkampanye. Nah, terus kemudian nanti 301 itu juga mesti dibaca. Presiden juga kan? Enggak, yang menurut saya ketika Mbak Bibit bicara pasal 2 dan 3 itu tidak tentang presiden, tapi tentang pejabat negara lainnya di luar presiden. Ya. Silakan Mbak. Ya, jadi memang kita harus melihatnya kalau dalam ilmu hukum tuh istilahnya penafsiran sistematis. Jadi harus dipahami dalam sebuah konteks kerangka hukumnya itu. Sehingga pasal 299 kalau kita baca bareng pasal 301 akan terbaca situasi itu. Jadi kalau misalnya itu tadi ya, pilihannya adalah kalau mau resmi berkampanye silakan cuti. Tapi itu tadi ternyata kalau mau cuti juga tidak applicable untuk Pak Jokowi. Nah jadi itu ya, jadi bacanya memang harus utuh dengan pasal-pasal lainnya dalam bagian yang sama dan dalam bab yang sama soal kampanye. Menurut saya pasti debatnya ini panjang nih soal ini nih, karena nanti di episode per definisi berikutnya ya. dan ayat-ayatnya tidak merujuk ke satu titik presiden dan wakil presiden. Oke. Saya ingin tanya ke Mas Hasan tadi gimana jadi dengan kampanye terselubung itu? Gini, kalau misalnya bansos dianggap kampanye terselubung, saran saya pasangan nomor 1 silakan kampanyekan tolak pembagian bansos bulan Januari dan Februari. Pasangan nomor 3 silakan kampanyekan tolak bansos Januari dan Februari. Nanti bansosnya bulan Maret aja. Menurut saya itu lebih clear. Lebih clear kalau memang itu dianggap sebagai kampanye terselubung. Kami tidak menganggap itu kampanye terselubung. Kami menganggap itu hak masyarakat yang ditunaikan oleh pemerintah. Baik, Mas Ciko, bahwa ada pembagian beras 6 bulan langsung dibagikan bulan ini 60 kilo. Itu gimana? Masalah. Kita nggak masalah. Kita permasalahkan itu bentuk bukan soal kampanye pembagian bansosnya ya, jangan salah. Pembagian bansos itu bahkan akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud, mungkin diperluas lagi karena masih banyak orang yang berhak dan tidak mendapatkan. Nah itu hak yang dijamin. Dan momentumnya, waktunya. Fakir miskin dan lain-lain. Bukan momentumnya aja. Siapa yang datang bawa-bawa itu? Ya kan, kenapa presiden mesti jalan-jalan bawa bansos? Ya kan, kenapa Menteri Menko Erlangga mesti jalan-jalan dan mengatakan itu bansos Jokowi? Dan saya mendengar ya ada perkataan-perkataan seperti kalau ini mau dilanjut harus pilih siapa dan lain-lain. Ini juga Menteri Zulkifli Hasan juga melakukan hal yang sama. Itu yang menjadi masalah. Pembagian bansos tidak pernah menjadi masalah. Itu hak fakir miskin dipelihara oleh negara dan salah satunya melalui pembagian bansos itu. Nah bahkan sekarang masih banyak yang berhak tapi tidak mendapatkan. Nah ini yang akan kita perluas nanti. Tapi permasalahannya di situ. Tapi kembali lagi ini semua tadi pembahasan soal pasal. Masyarakat itu yang dibuat mereka adalah masalah rasa. Ini masalah pasal ini kan masalah hukum menghukum. Kita tidak mau menghukum, masyarakat nggak mau menghukum, nggak mau menjarain siapa-siapa, nggak mau menjarain Jokowi. Tapi ada sanksi-sanksi sosial. Tadi kenapa Jokowi diatur-atur ngomongnya? Harus diatur-atur. Dia mendapat begitu banyak kemuliaan dari menjadi presiden. Masyarakat punya ekspektasi yang lebih terhadap presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan itu tidak ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi salah mengartikan perkataan yang mengatakan what is the difference between the politician and the statesman. Ya kalau a statesman, kalau politician thinks about the next election. A statesman thinks about
the next generation. Salah mengartikan next generation itu Pak Jokowi maksudnya generasi bangsa ini secara keseluruhan, bukan generasi Anda doang. Artinya, Oke. Kalau dari Timnas Amin, ini tadi disarankan oleh Mbak Bibip ya dengan pembagian bansos yang sangat masif yang dianggap sebagai kampanye terselubung dan kemudian Pak Jokowi itu nggak applicable untuk bisa cuti kampanye, mengkampanyekan salah satu paslon. Dari Timnas Amin akan melaporkan Pak Jokowi nggak mungkin ke Bawaslu, meminta Bawaslu untuk mengawasi begitu? Ya, tadi di slide awal kan terlihat Pak Anies dengan bijak tuh menyampaikan biarlah masyarakat yang akan memberikan penilaian. Artinya di situ masyarakat memberikan penilaian itu kan bisa macam-macam. Mungkin salah satunya juga bahkan memberikan penilaian itu dengan mendalami. Gitu, mendalami. Pak Anies baru punya jargon amin aja udah dilaporin ke Polda. Ya kan? Ya mungkin ini nggak tahu nanti sikap masyarakat akan seperti apa. Ya Pak Anies sudah menyampaikan secara bijak itu yang dilakukan. Kalau kemudian tentang bansos, saya kira tadi pagi itu Pak Anies menyampaikan juga tentang bahwa akan ditambah dengan bansos plus bahkan. Dan ini era keterbukaan publik, jejak digital luar biasa. Jangan disangka bahwa orang yang berada di perkampungan, di pedusunan itu tidak bisa mengakses informasi secara cepat. Mereka tahu persis uang ini uang apa kok. Uang membeli bansos itu adalah uang rakyat. Uang pajak rakyat. Yang harus yang dibayar oleh rakyat. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang-orang kaitannya dengan mempolitisasi itu gugur dengan sendirinya. Dan tim kami sudah turun, tim Paslon 1 mensosialisasikan itu. Kita sosialisasikan ini bukan uang siapa-siapa, ini uang Anda kembali kepada Anda. Baik. Kira-kira Sebentar Mbak Bibip, nanti kita akan bahas lebih dalam soal kenapa sih harus Pak Jokowi ini tampil secara terbuka di publik dan dampaknya apa bagi pesta demokrasi kita. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Nah itu Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Ini semua akan dikembalikan kepada rakyat untuk melakukan penilaian. Apakah situasi seperti ini mau diteruskan? Ataukah situasi ini harus ada perubahan? Menurut kami perlu perubahan. Kalau tidak, saya kira netralitas menjadi penting. Karena statement beliau sebelumnya semua harus netral. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita lebih dalam lagi, tapi saya mau putarkan dulu ini pernyataan yang berbeda yang disampaikan oleh Wapres Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita dengarkan sama-sama. Memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral, perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari. Dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak. Jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden. Ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Ya Mbak Bibip, saya ingin tanya, meskipun tadi Wapres bilang bahwa jangan dibilang saya berbeda dengan presiden, tapi memang pernyataannya berbeda. Kalau Pak Jokowi mengatakan presiden boleh berpihak, berkampanye, tapi Wapres bilang saya mau netral gitu ya, saya memilih sikap netral. Ada perbedaan pandangan antara dua pemimpin negara ini ya, apakah itu akan berpengaruh terhadap netralitas infrastruktur negara di bawahnya nih?
Bingung nggak itu ntar di bawah? Iya, itu dia. Jadi kan saya tanggapi dulu ya yang soal perdebatan pasal itu. Saya tadi masih mencoba menjelaskan karena saya ingin publik itu dapat penjelasan yang lengkap, nggak cuma satu ayat. Tapi kita memang nggak bisa, kalau berdebat pasal tuh 7 hari 7 malam nggak akan selesai. Orang hukum itu banyak banget metode penafsiran ini segala macam, nanti akhirnya harus dibawa ke hakim. Bukan Ciko Hakim. Tapi maksud saya adalah kita memang pada akhirnya harus melihat prinsip keadilan. Kan konstitusi kita pasal 22E jelas bilang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi keadilan itu kan sesuatu yang kita bisa perdebatkan pasalnya, kata per kata dan seterusnya. Tapi keadilan itu sesuatu yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Jadi kalau orang, menurut saya, kalau punya kompas moral yang masih benar gitu ya, pasti sudah melihatnya ada yang salah nih. Mungkin dia belum bisa mendefinisikan secara hukum, tapi kita akan tahu bahwa kok bansos dijadikan satu di rapel di bulan Februari padahal sampai Maret dan seterusnya. Itu kenapa ya? Pasti sudah ada rasa itu. Nah itu yang menurut saya memang nggak akan bisa selesai dengan pasal. Tapi intinya kalau pertanyaannya masa kita mesti ngatur presiden kita? Ya iya, karena dia memang seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, bukan kepala keluarga nih konteksnya ya, yang harus memenuhi ekspektasi kita terhadap bagaimana seorang pemimpin negara ini yang dalam situasi yang unik. Jadi kan memang ini unprecedented, bahwa ada seorang presiden yang anaknya nyalon, pisah partai dan seterusnya ya, dengan segala proses yang sangat unik itu baru sekali ini. Makanya undang-undang juga belum bisa meng-capture itu. Karena kan undang-undang pasti dari kasus empirik kan, dan ini belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi dalam sejarah demokrasi. Betul. Nah jadi balik ke pertanyaan Nana tadi, apakah ini akan mempengaruhi yang di bawahnya? Jelas. Makanya kita punya ekspektasi seharusnya, kalau saya sih setuju dengan Pak Wapres, sebaiknya tidak usah menyatakan keberpihakan. Silakan dalam hati dan dalam TPS nanti gitu. Tentu saja yang di bawah, apalagi dengan situasi masyarakat kita yang juga sangat feudalistik, sangat ya kan kita kan biasa kan siap gitu ya. Jadi perlu dibayangkan bahwa kalau seorang kepala seluruh ASN seluruh Indonesia, menurut Undang-Undang ASN kan kepalanya memang Pak Jokowi kan. Pak Jokowi, betul. Dia bilang saya akan memihak, terus apa nasibnya nih ASN yang udah kita marahi karena Satpol PP misalnya waktu itu memihak. Terus saya juga baru baca tadi pagi ada seorang kepala desa lagi di sidang di NTB karena dia mengkampanyekan istrinya yang lagi nyalek. Pasalnya beda ya karena dia kepala desa 499 kalau saya nggak salah. Tapi kan itu menandakan bahwa nih ke bawahnya saja hukum sudah lumayan keras. Ini lagi proses sidang nih belum putus. Terus kepala ASN-nya malah menyatakan hal seperti itu. Nah itulah itu tidak yang memberikan contoh yang baik tentu saja ya. Yang baik dan tentu saja kita lagi-lagi harus melihat situasi unik yang sekarang dimiliki yang memang tidak bisa ditangkap oleh hukum, belumlah minimal. Oke, jadi potensi pelanggaran pemilunya akan semakin besar dengan pasca pernyataan Pak Jokowi ini akan memicu efek domino yang lebih besar. Ya, karena sudah keluar juga. Kalau nggak salah 1 atau 2 hari setelah pernyataan Pak Jokowi itu sudah ada statement juga salah seorang kepala daerah. Saya lupa apa, tapi saya kira bisa dicek sebentar di HP kita masing-masing pasti gampang keluarnya. Bahwa dia sudah bilang bahwa silakan ASN di bawah saya boleh memihak, kurang lebih seperti itu. Beritanya saya kurang, tapi itu headline. Jadi itu sudah pengaruhnya sudah kelihatan. Karena dalam satu acara yang kita dapatkan, menantunya Pak Jokowi yang juga wali kota Medan ini membuat acara bersama dengan para ASN-nya, bersama dengan istrinya dan semuanya memakai baju biru begitu. Oh itu juga ya. Itu kan kemudian memicu pertanyaan publik tentu saja ya, di mana netralitas ASN? Ya, jadi nah ini lagi tuh, kalau bicara ASN kan kita juga nggak hanya bicara undang-undang pemilu ya, tapi ada undang-undang ASN. Nah undang-undang ASN-nya sudah diubah duluan bulan November yang meniadakan KASN, sehingga mereka juga punya tantangan tersendiri untuk diproses secara administrasi. Sulit pengawasannya. Silakan Bang Hasan, menantunya Pak Jokowi, wali kota Medan meskipun bukan ASN tapi tapi semua pesertanya itu yang ASN menggunakan baju biru. Itu gimana ya? Tenaga pendamping desa ketika dikumpulkan semuanya berbaju hijau. Kepala desa di Indramayu ketika diajak jalan-jalan ke Jogja semuanya berbaju merah. Karena upatinya PDIP. Tenaga pendamping desa menterinya apa? Warna hijau. Ya, ketika misalnya Bobi melakukannya kayak gitu terus kemudian dianggap nggak fair, yang lain fair.
Ini kejadian di banyak pihak nih. Saya ingin meluruskan. Kalau logika yang dibangun kayak tadi, bahwa kalau kepalanya nggak netral, maka yang di bawah-bawahnya juga terancam nggak netral. Berarti nggak boleh presiden maju 2 kali. Kan logika itu Tapi kan sama di konstitusi kejadian. diatur. Kan logikanya sama. Ini kan kita harus fair aja nilai ini. Kalau begitu logika yang dibangun, bahwa kalau pemimpin tertingginya berpihak, ya maka di bawahnya akan ikut goyang, maka presiden nggak boleh 2 kali loh. Sekali aja di republik ini. Karena begitu dia maju untuk kedua kalinya, dia kepalanya, dia juga calonnya. Tapi kan di konstitusi diperbolehkan. Ini kan juga sebagai diperbolehkan petahana konstitusi. maju. Gini, yang saya permasalahkan, nggak ada petahana. kalau logikanya, ini kan nggak ada salah dan benar di sini nih. Tadi dibolehkan dalam undang-undang, tadi bilang, ya ini pikirannya soal keadilan, pikirannya soal netralitas. Secara normatifnya kan ada, ya kan? Kalau logikanya, ingat lagi kata-katanya, kalau logika yang dibangun adalah kalau kepalanya berpihak, yang di bawahnya goyang, bupati nggak boleh maju 2 kali. Ya, gubernur nggak boleh maju 2 kali. Presiden nggak boleh maju 2 kali. Apa bedanya berpihak sama dirinya sendiri dengan berpihak sama orang? Itu kan berpihak juga. Ini kita punya kesalahan dalam berpikir, ya, nggak adil juga dalam berpikir sehingga apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang salah. Makan aja pakai diatur-atur, sekarang mau makan dengan siapa? Makan dengan Pak Prabowo juga dianggap salah. Ya kalau Pak Jokowi makan dengan semua capres itu nggak menjadi masalah. Masalah kan Pernah ini makan dalam dengan musim 3 capres, kampanye, kan? Makan musim dengan 3 capres kontestasi, publik bisa menafsirkan Gini. macam-macam apa Loh. yang dilakukan seorang pemimpin. Nah, saya sepakat, saya sepakat gini. Dengan memikirkan Rifana, hukum di MK. saya tidak pernah meng-underestimate masyarakat. Saya sepakat dengan Bang Bestari tadi. Masyarakat nggak bisa dikendalikan dan dipengaruhi begitu loh. Masyarakat kita punya rasionalitasnya sendiri-sendiri. Kita di ruangan ini kadang-kadang suka teriak-teriak suara rakyat, suara Tuhan. Tapi di lain pihak, beda 1 menit, 2 menit, kita berpikir masyarakat bisa dikendalikan. Masyarakat bisa diintimidasi. Masyarakat bisa diarah-arahkan. Fair dong, kalau kita misalnya sepakat suara rakyat, suara Tuhan itu, masyarakat nggak bodoh. Tadi siapa yang bilang? Sekarang orang bisa cek di HP, bisa cek informasi di HP. Ntar dulu Bang. 02 ini sebetulnya butuh dukungan Pak Jokowi secara masif atau tidak sih? Bang, kita tidak perlu kalau enggak, begini, enggak. Bang. Biar enggak saya sudah panjang bilang, perdebatannya. Loh, yang mempermasalahkan ini kan yang lain. Kita Enggak, nggak pernah kalau punya Pak masalah dengan Jokowi ini. diharapkan nggak oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi ini mengkampanyekan Kan Pak Prabowo udah ngomong, kami timnya Pak Jokowi. Bang, Pak Jokowi itu gini, jelas tidak ada desain Pak Jokowi berkampanye. Ya, Pak Jokowi juga saya yakin tidak akan berkampanye. Pak Jokowi kan menjawab pertanyaan wartawan. Yang ribut ini kan orang yang Pak Jokowi kan menjawab pertanyaan wartawan. Iya, tapi kan tunggu. Masalah abang apa kalau misalnya Pak Jokowi bukan mendukung? harapan dari Masalahnya apa? 02 ada nggak Pak Jokowi ini sebetulnya atau bilang aja begini, udah Pak Jokowi jangan kampanyekan kami. Bang, Atau begitu? Pak Jokowi kami yakin sudah 100% di belakang kami, Bang. Oh begitu? Iyalah. Berarti you berharap Pak Jokowi mengkampanyekan paslon nomor 2? Nggak perlu berkampanye, Bang. Sudah di belakang kita, masyarakat sudah bisa lihat. Ya, Saya kalau kan cuma sudah di bilang. belakang, kalau tidak berkampanye kan berarti Apa bedanya, Bang, persepsi Kenapa nggak publik? langsung begitu Iya. secara terbuka? Loh, belum langsung aja banyak yang ribut. kan Gini, memang Bang. ribut. Kalau kampanye kan masa mesti diam-diam di belakang. Bukan, belum ini aja banyak yang ribut. Gini, masyarakat nggak akan ketukar, Bang. Pak Jokowi kampanye nggak kampanye. Ya artinya nggak perlu dengan Pak Jokowi ini mengkampanyekan Pak Prabowo gitu. Ya, dia mau nge-spin. Ya bukan, ini gimana sih? Mantan wartawan, Bang, nggak bisa Bang spin gitu. Kami sudah yakin Pak Jokowi bersama kami. Nggak perlu Abang tanya lagi. Ya tapi Pak Jokowi belum pernah menyatakan bahwa dia bersama Anda. Nah, biarin aja, nggak mungkin bersama Abang. Ya kalau itu kan memang dari jauh hari. Bersama ini juga, tuh bersama Gitu. siapa lagi? Dan kita maju terus, pantang mundur gitu. Ya itu terus apa masalahnya? Nggak mungkin bersama Abang, nggak mungkin bersama Mas Ciko juga bersama kami lah. Iya, artinya memang membutuhkan itu. Karena gini, kalau tadi ada yang menyampaikan kegalauan dari Pak Prabowo, saya meyakini bahwa kegalauan Pak Prabowo itu disambut dengan dukungan yang lebih masif lagi tentunya. Perlu gitu loh. Gini Bang, ini migrasi pemilih sudah selesai Bang. Ya angka-angka survei nanti bulan depan. Ya kalau udah selesai berarti nggak bisa ada satu putaran, sepakat dulu kita. Enggak, satu putaran. Dari mana orang cuma 45? Ya nanti lihat aja. Ya kalau lihat aja nanti jangan diri banget, silakan Bang Ciko. Bang Ciko silakan. Jadi sampaikan ini udah jelas memang Pak Jokowi ada di mana itu kan udah jelas gitu. Masalahnya ya kan ini kan melakukan kampanye-kampanye yang terselubung dan ini orang lain semua bisa lihat tadi makan ya kan mengundang ini mengundang itu tanpa mengundang yang lain dan lain-lain. Hasan Nasbi berada di sini
berbicara sebagai juru bicara Jokowi, saya dengar dari tadi. Iya kan, sebagai juru bicara Jokowi. Jadi Jokowi ini secara tidak langsung he's the shadow ketua Dewan Kehormatan TKN misalnya. Itu udah jelas. Kenapa tidak diperjelas saja? Supaya apa? Supaya ada si subject to the regulations of KPU. Jadi kalau ada pelanggaran dia bisa melanggar. Kalau dalam cuti itu diperhatikan oleh Bawaslu apakah dia menggunakan fasilitas negara, apakah dia menggunakan uang negara dalam kampanyenya, itu bisa dilihat. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang dia menggunakan fasilitas negara. Di dalam mobil RI1 yang dibayar oleh negara, dibeli oleh negara, dibeliin bensinnya oleh negara. Ada tangan mengatakan mencorongkan jari dua dan lain-lain. Apakah itu belum ada pelanggaran? Nah, ini yang masyarakat ingin melihat lebih jelas lagi. Kita nggak ada masalah. Tadi saya katakan, kita nggak merasa dirugikan. Kita punya strategi sendiri untuk memenangkan Pilpres ini. Justru mungkin ini lagi testing the water. Apakah gua rugi kalau kampanye apa enggak nih ya? Iya. Gitu. Nih, Anda melihatnya testing the water? iya, lebih ke arah situ. Melihat reaksi nih, publik gimana sebenarnya. reaksi publik ya kan? Gimana Rifana nanti membahasnya ya kan? Nyebelin nggak? Ya kan gitu. Oke, Itu saya yang mau dilihat ke tuh, Pak Jokowi. Mas Hensat, apakah ini strategi testing the water ya Pak Jokowi? Kira-kira kalau misalnya saya kampanye di hari terakhir, kampanye akbar tanggal 10 Februari, masyarakat akan menerima atau ini memang ya Pak Jokowi mau ya kampanye, ya setiap hari ini udah kampanye aja. Ya Pak Jokowi kan memang berkampanye gitu. Jadi kalau dalam komunikasi, selama pesan komunikasinya tidak disampaikan ke publik, itu kan bukan kampanye komunikasi tuh. Tapi kan yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah menyampaikan pesan komunikasi itu ke publik. Dia bersepeda bersama AHY. Bisa nggak? Kalau bersepedanya nggak di-spill ke publik, kan bisa juga. Memang ada niat ya untuk mengirim pesan itu ke publik. Iya, jadi memang begitu. Ketika Apalagi makan kan, bakso juga mengirim pesan ke publik. iya, kan bisa dia nggak usah diperlihatkan ke publik. Misalnya ya, ini dalam rangka antara Presiden dan Menhan, ya jelasin aja. Ini pertemuan antara Presiden dan Menhan. So artinya kalau ada Presiden dan Menhan kan itu jelas. Berarti dua pejabat negara sedang tampil nih. Tapi kan masalahnya adalah yang satu ini calon presiden. Nah, saya sih begini ya, Nana. Kalau kemudian Pak Jokowi melakukan ini semua, dia sudah peringatkan kita Juni 2023 lalu. Dia mengatakan bahwa dia ingin cawe-cawe. Gitu. Ya sudah. Kalau memang pasangan 01 dan 03 melihat ada cawe-cawe yang berlebihan, kemudian kecurangan-kecurangannya juga sudah TSM, nggak mungkin lagi dikalahkan, ya mundur aja 01 dan 03. Dari Anda menyarankan Pilpres. begitu? Ya, supaya apa? Pilpresnya nggak bisa dong, berarti Pak Jokowi memperpanjang masa jabatan, kan cuma diikuti satu paslon. Asal pemakzulannya jalan. Supaya apa? Supaya clear lagi. Oke. Supaya memang Tinggal 2 minggu lagi, tidak Bang. terjadi. Ya makanya maksud saya begini loh. Kan kita sudah tahu anaknya Pak Jokowi maju. Nggak ada yang ingin melihat anaknya kalah pada saat dia berkuasa. Dia akan pasti cawe-cawe gitu. Dia akan lakukan semuanya. Jadi kalau kemudian 0103 protes, kan pertanyaan kita adalah, lu mau protes sampai mana? Marahnya mau sampai mana? Marah banget apa marah aja apa marah ya udah? Gitu loh. Kalau marah ya udah, kan dia udah dijalanin aja ini. Akhirnya kita melihat gaya-gaya Pak Jokowi itu lagi. Yang paling saya doakan adalah rakyat kesel. Rakyat marah. Tapi dengan pengucuran bansos 11 triliun, kemudian beras yang dari 6 bulan direkap jadi 1 bulan, dirapel jadi 1 bulan jangan itu. meragukan intelijensia rakyat Indonesia lah. Jadi maksud saya rakyat juga paham. Kalau kemudian si presiden ini bablas terus, masa iya sih nggak ada yang marah? Masa iya sih nggak ada? Tapi nyatanya statistik menyebutkan approval ratingnya Pak Jokowi tinggi, nggak geser tuh Bang Mas Belum Hensat. lewat 50%. Kalau saya sih Prabowo Gibran itu, Jokowi menyumbang elektabilitas paling tinggi, kemudian Prabowo Gibran nggak ada. Gibran tuh bapaknya yang nyumbang. Jadi emang kenyataannya begitu. Jadi kalau kemudian balik lagi ya, kalau kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak, itu dia menyampaikan bila ada pertanyaan lagi dari publik. Kok Pak Jokowi begitu? Kan saya udah bilang presiden boleh berkampanye. Tapi saya ingin Pak Jokowi begitu kan, saya udah bilang presiden boleh. Tapi itu Anda melihatnya penyampaian Pak Jokowi secara terbuka di depan publik soal boleh berpihak, boleh berkampanye itu bukan tanda kepanikan ya. Kalau dalam permainan catur ketika raja sudah turun ke arena permainan itu kan berarti medan sudah mulai kacau balau nih. Oh bukan cuma panik menurut saya, dia panik, bingung, marah. Karena elektabilitasnya stagnan, mengantisipasi putaran 2, Anda melihatnya begitu?
Oh iya, macam-macam kan dia sudah menyerahkan anaknya ke orang yang 2 kali dia kalahkan. Mungkin ditanya waktu itu, sehat nggak lu? Sehat. Buktinya apa? Nah ini sehat nih tuh. Itu akhirnya ya udah majulah gitu ya. Pak Prabowo bersama Gibran, dia titipkan anaknya. Tapi kok lihat-lihat, lah ini gimana sih? Nggak naik-naik ini. Nah akhirnya dalam kondisi seperti itu dia harus Dia harus all out. Harus Oke. all out. Dia jadi berperan sebagai ayahanda. Ya, Ya kan? setuju. Nah, Oke. itu tuh udah selesai deh kita. Ya silakan Mas Hasan. Jadi Pak Jokowi harus all out karena ya medan pertempurannya itu. Jadi yang tempur ini Pak Jokowi atau Pak Prabowo sih sebenarnya ini? Ya Pak Jokowi sebetulnya, Pak Prabowo ngarepin Pak Jokowi bantuin dia. Oke, jadi yang bertempur saat ini 1-3 melawan Pak Jokowi begitu, Mas Bang Bestari. Kenapa saya tanya begitu? Begini, Pak Jokowi ini kan harus atur bangsa ini supaya baik, bagus, itu jangan direpot-repotkan lagi gitu loh. Bisa nggak kira-kira disampaikan itu, Pak Jokowi jangan. Kita kan sudah bilang dari tadi, Pak Jokowi belum pernah sekalipun ikut kampanye. Dan tidak punya rencana untuk ikut kampanye. Jadi lihat aja yang kejadian aja lah. Kan gini, kenapa tidak mau menerima fakta bahwa Pak Jokowi mengatakan itu ketika ditanya. Gitu. Kalau Pak Jokowi nggak ditanya kan dia nggak menyatakan itu. Oke. Apa dalam pertemuan itu mungkin ada tolonglah Pak gitu enggak? Gimana? Nggak ada. Jadi jangan berasumsi-asumsi Ya, kayak gitu. mana Jadi tahu gini, kan ini kan gini, kita kan bertanya. gini, saya tuh pengen meluruskan aja. Masyarakat tuh kan mau kita seatraktif apapun bicara di sini, masyarakat kan paham. Yang harusnya panik bukan pasangan Prabowo Gibran. Karena mau simulasi 1 putaran, mau simulasi 2 putaran, di semua pollster yang terpercaya, yang menang itu juga. Tapi survei pernah salah nggak Mas Hasan? Apa? Dalam kontestasi? Ada berapa pollster yang salah. Nggak, dalam kontestasi survei pernah salah? Pernah. Pernah di Iya, dalam? beberapa pollster pernah salah, tapi di Pilgub DKI kan? Pilgub DKI Pilgub DKI ada beberapa pollster yang salah kan? Ada beberapa pollster yang salah, tapi jumhurul surveyor nggak salah. Ya itu kalau terkait dengan itu Kan nggak salah gitu. Anies pernah ada membuktikan 1-2 gitu loh. Gitu. Jadi gini, rendah tapi jadi menang. saya sebenarnya ya mendukung Anies percaya diri menang 1 putaran. Saya juga mendukung Ganjar percaya diri menang 1 putaran. Saya juga mendukung semuanya mempercayakan ini kepada juri terakhir namanya rakyat. Karena rakyat ini ada 200 juta yang akan jadi pemilih nih. Nggak mungkin dimobilisasi segampang itu. Kita kalau mau menang mobilisasi 100 juta lebih. Oke. Kita mau kalau mau intimidasi, harus intimidasi 100 juta lebih. Saya percaya rasionalitas masyarakat. Tadi saya kira juga Mas Bestari juga percaya rasionalitas masyarakat. Kalau misalnya ada yang dianggap tidak pantas menurut saya ya, masyarakat akan balik badan kok. Jadi kan masyarakat akan tidak mau memilih kok. Karena masyarakat kita hari ini menurut saya dapat informasi yang memadai dan baik. Jadi kalau begini, ya sorry nih, dalam ruangan ini ya, saya bilang ini perkara yang sangat sederhana, tapi kemudian dijadikan keributan. Oke, ini tidak sederhana karena disampaikan oleh kepala negara. Sederhana ini jadikan keributan. Makan bakso aja dijadikan keributan kok. Main sepeda aja dijadikan keributan kok. Persoalan-persoalannya gini. 7 bulan lalu, Adian Apitupulu silakan cek beritanya. Adian Apitupulu bilang Pak Jokowi akan waktu masih baik-baik nih, akan menjadi bagian dari tim kampanye Ganjar. Secara resmi? Nggak ada yang ribut kok. Ya kalau secara resmi kan memang nggak apa-apa. Iya, Hasto bilang Pak Jokowi akan cawe-cawe untuk memenangkan Ganjar. Nggak ada yang ribut kok. Tapi gini Bang Hasan, Nggak ada yang ribut. kalau ada kesalahan yang berulang-ulang bukan jadi artinya ada pembenaran gitu. Bukan Jadi kalau kesalahan. pelanggaran misalnya tadi yang ini nggak ada pelanggaran hijau, loh. Kemudian nggak ada pelanggaran. apa namanya yang kuning tadi, terus kemudian ada merah, kemudian sekarang ada yang dilakukan Mas Bobi itu jadi benar karena seringkali pelanggaran-pelanggaran tidak ditegur. Wrong doesn't make a right lah ya. Gitu. Enggak, menurut saya kita itu terlalu sensitif sama simbol. Sama, kemudian yang tadi dicontohkan Ciko Hasto gunakan dengan oleh Ganjar Ciko begitu. Ciko nggak berani pakai baju Pak Jokowi juga menggunakan simbol-simbol Bang Hasan. Karena Pak Jokowi sensitif. Habis main bola, nyebut 2. Terus kalau mau kalah 2-0. ASN nggak boleh foto pakai jari Bang Hasan. Memang nggak boleh ASN. Iya. ASN Pak Jokowi boleh ya? Ada undang-undangnya boleh. Orang politik boleh. Oke. Gimana? Mau nanya apa? Pertanyaan baru aja, pertanyaan baru. Oke. Jadi kalau Ciko kenapa nggak berani pakai baju biru? Oke, Karena gue terlalu keren, ntar orang pada milih biru Oke, lagi. silakan Mas Ciko. Jadi 1 dan 3 ini merasa saat ini sedang melawan Pak Jokowi. Enggak, kita nggak merasa itu. Kita sedang mencari suara untuk memenangkan Pilpres ini. Syukur-syukur bisa 1 putaran. Kalau 2 putaran
putaran juga nggak apa-apa, yang penting Ganjar jadi presiden, Mahfud jadi wakil presiden. Itu nomor satu. Itu menjadi konsentrasi kita. Tapi tadi saya menarik apa yang dikatakan Mbak Bibit tadi. Ya kan, this is something unprecedented. Bukan unprecedented cuma di negara kita rasanya. Di negara demokrasi lain juga ini unprecedented, di mana seorang presiden sedang mengkampanyekan anak kandungnya. Itu terjadi di Filipina. Presiden sebelumnya persis ya. Iya. Oh iya. Filipina. Ketika anaknya maju juga sebagai wapres Sara Duterte. Betul. Saya setuju. Tapi kan kita masuk membandingkan diri sama Filipina sih. Ya kan, itu satu. Tapi kan kita intinya negara ini kan tidak kita reformasi ini tuh bukan ini tujuannya. Ujungnya reformasi itu bukan ini. Saya ingin nanya sama Mbak Bibit. Undang-undang apa yang harus kita buat sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi? Dan this has to stop once and for all. Ini masyarakat sudah muak. Masyarakat yang benar-benar memilih dengan hati nurani, yang tidak memerlukan bantuan dan sokongan dari pemerintah untuk menyambung hidupnya, saya rasa banyak yang sudah muak. Dan orang-orang yang menerima bansos pun juga banyak yang udah muak. Jadi ini bukan lagi hal yang menjadi rahasia publik. Itulah kenapa dengan modal suara Prabowo yang di atas 45% di pemilu sebelumnya dan approval rating 80%-nya Pak Jokowi itu tidak dapat diterjemahkan menjadi 70% di dalam survei-survei. Nah itu artinya masyarakat sudah ngerti. Nah caranya bagaimana Mbak Bibit untuk menghentikan ini semua? Oke, sebentar. Kita udah mau break nih. Ya, saya kira saya menambahkan begini bahwa Bentar, saya kira lagi. Pak Jokowi adalah politisi yang tangguh dan kemudian juga bila mana hari ini Pak Jokowi menempatkan dirinya dalam satu keberpihakan, itu bisa justru mengurangi popularitasnya di depan publik. Jadi kalau ini sebagai satu testing the water katanya atau apa, tapi saya kira Pak Jokowi hanya ingin menyampaikan bahwa ada peraturan undang-undang seperti ini. Tapi kalau dibilang berpihak secara langsung, itu akan drop jauh dan ini sungguh beresiko buat beliau ketika beliau akan landing mulus. Pak Jokowi sudah tahu resikonya mungkin ya? Resiko, sangat beresiko bagi beliau dan kita patut kemudian memberikan apresiasi ketika Pak Jokowi netral, senetral-netralnya. Itu harapannya. Apakah kemudian mahasiswa di sini muak begitu ya seperti yang tadi dibilang oleh Bang Ciko? Apakah betul seperti itu atau justru sebaliknya masyarakat sudah pinter? Kalau menurut Mas Hasan nggak bisa dipengaruhi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa FISIP UIN Jakarta yang sudah hadir langsung di studio CNN Indonesia. Bagaimana mereka melihat kehadiran Pak Jokowi secara terbuka mengatakan bahwa beliau bisa berpihak, boleh berkampanye. Apakah kemudian pembagian bansos ini juga dirasakan oleh mereka dan mereka kemudian merasa tergoda? Kita ingin lihat tanggapannya seperti apa. Saya kasih kesempatan. Siapa penanya pertama? Ada Jacqueline. Silakan. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jacqueline Caroline dari FISIP UIN Jakarta. Pertanyaan saya ditujukan kepada Bapak Pakar Komunikasi Politik. Bagaimana Anda menilai dampak tindakan yang menunjukkan Jokowi berpihak dalam pemilu terhadap dinamika politik dan masyarakat? Apakah menurut Anda hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik dan elektabilitas calon? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Oke, satu lagi, Husni. Oke, silakan langsung. Cek, baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ahmad Husni dari Ketua Dema FISIP UIN Jakarta. Izinkan saya bertanya yang saya tujukan kepada 3 jubir paslon. Saya ingin melihat bahwasanya tadi kan sempat disinggung juga oleh Bang Hasan gitu bahwasanya mahasiswa sekarang ini ataupun masyarakat ini sudah menggunakan rasionalitasnya. Kemudian disinggung juga bahwasanya masyarakat ini sudah muak gitu. Nah saya juga merasakan saya mewakili mungkin mahasiswa ataupun masyarakat umum kita juga sudah cerdas, kita juga sudah mulai kritis. Kita melihat bahwasanya Jokowi ini yang tadi sangat diperdebatkan adalah Jokowi ini kan Pak Jokowi ini melakukan kampanye terselubung gitu. Oke, masyarakat kita ini sudah paham akan hal tersebut, kita sudah peka gitu. Cuman yang menjadi permasalahannya adalah kenapa Pak Jokowi ini nggak mengakui saja kepada publik gitu. Kita ini sudah nggak bisa dibodoh-bodohi lagi. Kita ini sudah menuju masyarakat yang cerdas. Nah, saya ingin meminta tanggapannya kepada 3 jubir paslon. Bagaimana melihat seharusnya Pak Jokowi ini mungkin secara etikanya atau secara sebagai kepala negara itu harus seperti apa?
menanggapi hal tersebut. Jadi jangan rasa-rasanya kita ini seperti dibodoh-bodohi terus. Oh ini kampanye terselubung, oh bukan kok, kita boleh berkampanye. Cuman kan dijelas oleh Mbak Bivitri itu nggak memenuhi standar dari undang-undang gitu. Nah mungkin itu pertanyaan dari saya gitu, terima kasih. Baik, baik. Jadi ke paslon 1 dulu, nanti baru 2 dan 3. Silakan Bang Bestari. Ya, berarti apa yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat cerdas itu terkonfirmasi ya. Nah kemudian yang perlu menjadi pendalaman kita adalah ini Pak Jokowi sebagai mungkin karena agak sulit ya kalau anak itu kan memang harus. Jadi harus all out. Bukan, artinya harus menunjukkan sedikit itu saya kira dengan caranya apa nih Bang? dukungan lah gitu ya, arah dukungan. Takut gitu loh Bang Bestari. Nah, karena kita kan masih partai pendukung Pak Jokowi ini sampai 2024 akhir masa jabatan. Jadi masih ada beban ya? Mungkin itu. Berikutnya adalah ada juga indikasi saya melihat bahwa ini juga mungkin ada yang mempengaruhi sehingga Pak Jokowi sebagai seorang presiden itu ya mungkin saya nggak tahu itu yang membisikkan itu apakah Bung Hasan Nasbi supaya memang ada karena kegalauan hasil survei yang tidak bisa melompati 50% plus 1 atau di 60% sehingga perlu raja-raja turun gelanggang gitu apa namanya itu dalam permainan kan, catur. dalam permainan catur kalau raja sudah mulai bergerak ini kan artinya ada semangat baru pada para punggawa gitu kan. Nah atau memang punggawanya sudah pada berguguran dalam keadaan yang kelelahan luar biasa sehingga butuh suntikan kekuatan gitu. Masalah apakah dia akan mengakui atau tidak nanti waktu yang akan menjawab. Sebagaimana disampaikan beliau adalah hanya tulisan saja. Ini undang-undangnya. Pendalamannya ada di mahasiswa, di masyarakat. Saya kira itu. Oke, silakan Bang Hasan. Jadi kenapa Pak Jokowi nggak mengakui aja tadi menurut mahasiswa? Karena mahasiswa nggak mau dibodoh-bodohi. Iya kan, lagi-lagi ini yang saya sebutkan. Dalam politik itu banyak cara, banyak tindakan yang bisa dilakukan. Saya juga katakan bahwa tadi tidak mungkin Pak Jokowi tidak bersama pasangan Prabowo Gibran. Jadi mempertanyakan hal yang sudah jelas itu ngapain? Ya, saya bertanya, Bang Bestari bertanya, Ciko bertanya, teman-teman bertanya itu ngapain? Sesuatu yang jelas-jelas terang benderang sebening kristal ngapain lagi kita kan tanya? Kalau orang mau nikah diperkenalin Bang, calon istrinya. Nah itu kayak Rifana itu pokoknya ngotot harus sesuai dengan maunya dia. Loh, enggak, kan saya bilang pilihan-pilihan tindakan itu banyak. Termasuk kenapa nggak ngaku aja sih katanya? Ya kalau Pak Jokowi dengan caranya sendiri tidak bilang terus terang sementara orang sudah paham di mana Pak Jokowi berdiri, ya ngapain itu dilakukan kan pilihannya tadi banyak. Pilihannya kan tidak hanya jadi yang itu menghindarkan Pak Jokowi dari pelanggaran pemilu ya. Kalau itu urusan lain. Itu mendukung itu bukan berarti harus mengkampanyekan. Apakah tadi Abang bilang kampanye juga nggak masalah. Ini tiba-tiba jadi masalah. Apakah juga mengkampanyekan itu karena kebutuhan Pak Prabowo atau bagaimana? Kan itu yang ingin didengar masyarakat. Menurut saya memang sekarang banyak yang suasana hatinya lagi nggak enak. Suasana hati lagi nggak enak itu, jadi apapun yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo maupun Gibran, jadi masalah buat mereka. Karena perasaan mereka lagi nggak enak. Pak Prabowo tiba-tiba nanti makan dengan Pak Jokowi, jadi nggak enak perasaan mereka. Tapi karena memang berbeda posisi politik, berbeda kepentingan, menurut saya sah saja. Ini pertanyaan mahasiswa bukan? Iya. Jadi kalau misalnya kemudian Pak Jokowi kemudian nanti jalan berdua sama Gibran pasti jadi masalah juga. Padahal dia lagi jalan sama anaknya. Jadi kalau suasana hati lagi nggak enak, apapun akan jadi masalah. Orang tiba-tiba cukur rambut, perpanjang rambut itu juga jadi masalah. Jadi Pak Jokowi nggak perlu mengungkapkan secara terbuka begitu ya? Menurut saya nggak. Ya, dan itu juga bisa menghindarkan Pak Jokowi dari dugaan pelanggaran pemilu karena kan nggak menyampaikan secara terbuka. Iya subject to the regulation. Iya dong, kan nggak bisa dilaporin ke Bawaslu. Kalau yang diminta oleh Ciko itu berarti dia mau menjebak Pak Jokowi agar ada pelanggaran. Kan gitu tadi. Kalau Pak Jokowi kemudian nggak mau misalnya bicara terus terang tapi semuanya sudah clear tuh mau apa?
Baik. Jangan maksudnya kita semua punya strategi masing-masing. Kita semua punya strategi Jadi Pak masing-masing. Jokowi Jangan dipaksakan maunya strategi dia versi lawan. boleh naik mobil RI1, pengawalan lengkap, dan itu memang kalaupun dia kampanye juga pengawalan harus tetap melekat. Ya. Tapi juga makan bakso dibayarin negara sambil kampanye dan lain-lain. Jadi dia maunya begitu. Jadi itu yang disampaikan oleh Hasan Nasbi. Jadi bukan dia mau deklar dirinya menjadi salah satu bagian dari TKN. Nah itu kan clear ya, clear. Tapi kembali lagi saya setuju dengan pertanyaan itu. Pertanyaan itu agak susah dijawab. Pertanyaan itu harus dijawab dengan pertanyaan, kenapa ya? Iya kan? Kan kamu nanya kenapa, terus kita juga saya tanya balik, iya kenapa ya? Nah itu aja, karena kan kita punya ekspektasi yang lebih kepada seorang presiden, ya siapapun itu presidennya sebagai negarawan. Tapi ini kan hanya menegaskan bahwa akhirnya Pak Jokowi itu bukan seorang negarawan, dia seorang politisi biasa, manusia biasa seperti kita yang sayang anak, ya kan? Dan saking sayangnya anaknya dimajuin menjadi calon wakil presiden dan dia sedang berjuang untuk memenangkan itu aja. Jadi akhirnya legacy ini yang ditinggalkan Pak Jokowi, legasinya adalah itu. Yang kedua, tadi ini very unprecedented tadi. Harapan saya dan saya yakin itu menjadi harapan teman-teman anak-anak adik-adik mahasiswa yang tidak lahir dengan privilege-privilege yang berlebihan, itu menginginkan hal-hal seperti ini once and for all dihentikan. Jadi kita tanya dan kita berharap daripada pakar hukum. 30 detik aja. Oke, 30 detik nih. Iya, udah beda deh tadi. Perbedaan suasana hati yang enak dan gak enak itu. Gak enak dong, bos. Uang negara dipakai kampanye terus lubung. Gimana bisa enak? Nggak bisa dong. Lu nggak bisa maksain gue harus enak suasana hatinya. Pelanggaran lu pakai makan bakso, pakai duit sepeser pun itu uang pajak gue. Kok kampanye buat Prabowo di meja tukang bakso? Ketika Kiai Ma'ruf Amin naik mobil RI1 yang harganya jutaan dolar. Iya kan? Terus tangan kasih dua begitu. Itu suasana nggak enak. Jangan dipaksa kalau gue. Pak Jokowi boleh dipaksa. Dia mau ngomong apa? Karena kita gaji dia. Ketika Kiai Ma'ruf Amin, di ulang tahun PDIP, dia ini, ya udah kritik aja. Ada yang protes. Ada banyak yang protes di medsos, banyak yang protes. Tapi ada masalah. Tapi kalau mau bilang suasana hati gue enak, suasana hati gue nggak enak. Jujur. Karena gue nggak terima uang negara dipakai buat kampanye. Oke, baik. Ini waktunya udah mau habis, jadi nanti kita bikin episode berikutnya. Saya dong. Oke, Mas Hensat, pertanyaan itu tadi. Silakan dijawab tadi khusus buat Mas Hensat itu. Ya tadi suasana hati saya ya. Bukan suasana hati itu, pertanyaannya Jacqueline tadi. Ya tadi Jacqueline kan nanya ya, ada nggak keuntungan elektabilitas setelah didukung Pak Jokowi? Ya, ada keuntungan atau kerugian, berdampak gak pada elektoral paslon kan? Ya, gitu kan setelah didukung Pak Jokowi kan. Ya ada lah. Makanya kemudian sibuk kan Pak Jokowi juga. Sibuk menunjukkan, sibuk menjelaskan. Karena memang dia tahu bahwa dirinya masih berdampak. Bahkan menurut saya Prabowo Gibran itu yang memberikan elektabilitas itu Jokowi dan Prabowo. Gibrannya enggak. Jadi kalau kemudian ditanya apakah menguntungkan Pak Prabowo, pasangan kedua, tapi apakah merugikan yang lain belum tentu juga. Kenapa? Karena memang jangan-jangan ada paslon yang tidak mengharapkan dukungan dari Pak Jokowi gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena mungkin ada juga yang mengatakan Pak Jokowi sudah bagian dari masa lalu karena sudah mendukung paslon lain misalnya. Atau ada yang mengusung perubahan, jadi ya udah Pak Jokowi adalah presiden yang ke-7, sekarang kita cari presiden yang ke-8. Nah kemudian apa dampaknya sebetulnya buat Indonesia? Nah ini yang sebetulnya teman-teman mahasiswa harus kritis juga. Dampaknya buat kita selama bernegara, ini akhirnya kita memainkan sebuah demokrasi yang pura-pura. Pura-pura demokrasi, karena ada anaknya presiden yang bermain di sana, dan kemudian pastinya sebagai ayahanda, dia tidak ingin anaknya kalah. Jadi kalau tadi ditanya apa keuntungan dan kerugiannya, ya banyak untungnya karena Pak Jokowi dengan approval rate tinggi, kemudian masih ada aparat di bawahnya, kemudian segala kekuatan dia punya, itu pasti akan menguntungkan. Nah itu pertanyaannya tadi dari Bang Ciko tuh, kenapa dengan kepemilikan hampir semuanya yang dimiliki oleh paslon 02, ada Pak Jokowi, ada logistik, ya baik nih nak. Ya oke, ini kita mau kasih waktu ke Mbak Bibip, ini waktunya udah habis. Maaf, begitu kasih tahu dong. Ayo, jadi kenapa kemudian
nampaknya Udah mau break nih. masih 50-50. Satu putaran itu menurut saya baru bisa diputuskan, baru bisa kita putuskan atau kita lihat 1 minggu sebelum pencoblosan. Oke, baik. Nanti waktu yang akan menjawab. Silakan Mbak Bibip, ada nggak sih aturan yang tadi bisa dibuat untuk membatasi kejadian seperti ini lagi tidak terulang di masa depan demokrasi kita? Jadi kalau suatu negara di mana politisinya itu tidak punya moral politik, tidak punya etika politik, memang akibatnya kita akan selalu butuh undang-undang. Padahal undang-undang juga yang bikin nanti politisi. Ya. Jadi kalau saya sih melihat sebenarnya aturan main yang sudah ada sekarang pun sudah cukup. Cuma memang banyak Tergantung sekali. moral dari politisinya Tergantung mau moral mengikuti. politisi, dan memang belakangan ini saya lelah sekali untuk berdebat dengan kawan-kawannya Bang Hasan karena selalu diperdebatkannya di soal teks pasal itu. Padahal menurut saya kita kalau melihat hukum itu nggak bisa teksnya saja, tapi tujuan pengaturan hukum itu apa. Dan kita harusnya bisa membuat politik itu lebih bermoral. Jadi jangan dirty politics aja terus malah bersembunyi di balik hukum. Jadi kalau balik ke pertanyaan Bang Ciko tadi, ya memang buat saya sih tidak perlu ada undang-undang baru. Yang kita perlukan adalah politisi-politisi baru yang lebih bermoral. Dan kalau misalnya dibilang, kok ini dimasalahkan sih? Dari awal memang sudah bermasalah, orang putusan MK saja bisa direkayasa. Saya nggak ngomong ngarang-ngarang ya, itu putusan MK tuh. Ya. Jadi dari awal sudah begini situasinya, sehingga tidak terhindarkan kalau publik sekarang juga bertanya-tanya, ini what's going on sebenarnya. Oke. Jadi nggak perlu undang-undang baru, tapi yang jelas politisi-politisi harus punya etika moral untuk bisa mengikuti undang-undang yang sekarang, begitu ya Mbak ya? Ya. Oke. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Dan sudah hampir 1,5 jam kita berdiskusi tadi soal bagaimana tingkah pola ataupun manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga membuat hiruk pikuk politik di dalam negeri 2 minggu atau 14 hari jelang pencoblosan. Kita akan tunggu nanti seperti apa, apakah akan lebih panas lagi, apakah akan lebih banyak lagi pernyataan-pernyataan dan manuver-manuver politik yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi menjelang pencoblosan. Kita akan tunggu, dan tadi kita udah ngobrol dengan para narasumber. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di studio CNN Indonesia, dan juga Dewan Eksekutif Mahasiswa dari FISIP UIN Jakarta juga sudah bertanya secara kritis. Kita akan ketemu lagi di Political Show Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat bersama saya Rifana Pratiwi. Saya pamit, sampai ketemu pekan depan.